Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulah ba'da. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat rahmat, hidayah dan taufiknya lah kita dapat masih bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan yang insya Allah berkah ini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang dengan adanya Adinul Islam. Baik, anak-anak ibu yang ibu cintai, hari ini ibu akan membawakan ceramah yang berjudul Sabar. Ayo, siapa yang tahu apa itu sabar? Benar sekali, sabar artinya adalah menahan diri. Menahan diri dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Menurut para ulama, ada 3 macam sabar. Yang pertama yaitu sabar dalam ketaatan, di mana setiap kita beribadah, seperti kalian sekarang sedang menjalankan ibadah apa? Ibadah puasa. Seperti kita menjalankan ibadah puasa, sabar itu juga diperlukan. Kalian menahan dari makan dan minum, dari sahur sampai ke berbuka puasa. Lalu juga kalian sabar dalam menjalankan sholat tarawih, sabar untuk melakukan hal-hal baik di bulan suci Ramadan ini, lalu sabar dalam menjalankan ibadah-ibadah lainnya. Lalu yang kedua itu yaitu sabar dalam menjauhi maksiat. Dalam menjauhi maksiat kita juga memerlukan kesabaran. Seperti kalian sabar untuk tidak berbohong, kalian sabar untuk tidak mencuri, kalian sabar untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang ketiga yaitu kalian sabar untuk menerima segala macam takdir yang telah Allah tentukan kepada kalian. Jadi seperti misalnya kalian mendapatkan tugas saat sekolah, nah itu berarti kalian juga memerlukan kesabaran untuk menghadapinya, menghadapi takdir atau ketentuan Allah ketika kalian sudah mendapatkan tugas dari ibu atau bapak guru. Lalu juga kalian sekolah, kalian pergi mengaji dan lain sebagainya, itu juga memerlukan yang namanya kesabaran. Bahwa kesabaran ini juga telah diterangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 45 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Kata Allah, yang artinya, maka jadikanlah sholat dan puasa sebagai penolongmu. Artinya ketika kalian mendapatkan musibah, kalian mendapatkan cobaan, hendaknya sholat dan sabar itu dijadikan sebagai penolong atau pondasi utama untuk kita semua. Lalu bagaimana ibu caranya kita supaya bisa sabar? Nah, di sini ibu akan membagikan 3 kiat atau 3 tips bagaimana supaya kita bisa menjadi orang yang lebih sabar lagi. Yang pertama yaitu niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sudah seyogyanya kita bersabar itu diniatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya kita mendapatkan ketenangan, ketentraman dan juga kedamaian dalam hidup kita. Lalu yang kedua, kita lebih meningkatkan lagi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika yang pertama kita sudah meniatkan semuanya karena Allah, yang kedua kita mendekatkan diri lagi kepada Allah dengan cara beribadah. Ketika kita sudah sholatnya 5 waktu tepat waktu, habis itu waktu di bulan Ramadan kalian puasa, lalu kalian sholat tarawih, membaca Al-Quran, membantu orang tua, maka kesabaran itu akan datang dengan sendirinya sayang. Jadi kalian akan lebih menjadi orang yang sabar lagi. Lalu ketika menghadapi cobaan dan lain sebagainya, kan lebih bisa menerimanya dengan ikhlas begitu. Lalu yang ketiga, yang terakhir, yaitu kalian harus meyakini bahwa semua yang terjadi di dunia ini pasti ada hikmahnya gitu. Misalnya kalian sekolah, itu pasti ada hikmahnya, supaya kalian pintar, supaya kalian bisa jadi orang sukses, bisa membahagiakan kedua orang tua. Lalu juga misalnya orang tua kalian terlambat menjemput, oh mungkin itu juga ada hikmahnya,
kalian jadi bisa sholat berjamaah di masjid, lalu juga kalian bisa bermain dengan teman-teman dan lain sebagainya. Jadi sudah seyogyanya kita lebih melatih lagi kesabaran kita, apalagi di bulan suci Ramadan ini, karena sesungguhnya Allah itu selalu bersama orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Oke, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Semoga kalian puasanya lancar, tetap semangat dalam beribadah. Semoga tuntas 30 hari puasanya ya. Ibu akhiri, billahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.